Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Nyun sewu, Al Ustadz menyebutnya pasir, itu adalah pasir, jadi Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Ustadz. Nah, makanya tanpa asing. Pasir. Ya. Pasir atau pasir? Pasir, Ustadz. Pasir. Pasir. Oh, ya. Namun untuk sementara saya berada di Bantul, Yogyakarta dalam rangka terapi penyembuhan terapi berobat untuk penyembuhan penyakit saya, Ustaz. Gerah nopo? Sakit apa? Terapi di situ? Di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Oh, nggih. Dan sementara ini saya ngaji di cabang Bambang Lipuro yang dipimpin oleh Bapak Edi Hidayat. Alhamdulillah beliau hadir di sini bersama rombongan. Ya, alhamdulillah. Kemudian untuk teman-teman saya yang ada di Long Ikis, khususnya kelompok kajian Long Ikis, semoga istiqomah, monggo kajian segera dimulai. Ya. Selanjutnya pertanyaan Ustadz. Diulangi namanya Bapak teh, namanya siapa tadi? Kurang jelas. Bapak siapa? Ini saya hanya mengulang pertanyaan saya online pada tanggal. Nama Bapak siapa? Namanya? Ngadiono. Ngadiono, nggih. Monggo. Oh, berarti Jawa ini. Ya. Japas, Dok. Ustadz. Oh, Japas. Jawa Pasir. Ya. Jadi saya hanya mengulang pertanyaan saya pada tanggal waktu online pada tanggal 26 Desember 2021. Ini saya tanyakan lagi karena terkait dengan ketenangan saya, kekusukan saya di dalam melaksanakan sholat, Ustadz. Begini, pada tahun 2020 bulan September tanggal 14 saya menjalani operasi pengangkatan tumor usus besar di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito. Nah, karena tumor itu jaraknya hanya 4 cm dari anus, terpaksa tumor diangkat dan usus sudah tidak bisa ditabung lagi. Kemudian dokter membuatkan lubang stoma dan itu permanen, Ustadz. Ya. Saya pakai kolostomi. Ya. Nah, kalau boleh saya gambarkan bahwa lubang stoma itu ibarat seperti pompa yang sudah tidak ada klepnya lagi. Jadi kotoran, angin itu keluar sudah tidak terkontrol lagi, Ustadz. Nah, dalam kondisi seperti itu kadang sholat itu sudah kadang tidak khusyuk, terburu-buru, tidak tenang, Ustadz. Jadi dalam satu waktu sholat itu kadang-kadang bisa saya ulang 2, 3, 4 kali sampai berulang-ulang itu terus-menerus, Ustaz. Itu. Jadi pertanyaan saya begini, Ustaz. Sebatas mana hadis Rasulullah yang bunyinya wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum, itu berlaku untuk saya. Ketika saya mau sholat, ini stoma sudah saya bersihkan, kemudian saya ganti dengan kolostomi yang bersih, Ustaz.
saya mengambil air wudhu, kemudian saya mengerjakan sholat. Di dalam keadaan sholat itu saya benar-benar saya merasa keluar itu angin atau kotoran, Ustaz. Nah, sholat itu tidak saya batalkan, tapi saya selesaikan sampai salam. Itu bagaimana, Ustaz? Untuk selanjutnya, terkadang saya habis wudhu itu menuju ke tempat sholat itu sudah batal, Ustaz. Itu apakah saya harus mengulang lagi atau bagaimana? Yang selanjutnya, misalnya saya melakukan sholat yang berkaitan, misalnya saya mau sholat zuhur, saya sholat qobliyah dulu. Dalam sholat qobliyah itu saya sudah merasakan itu keluar angin, itu keluar kotoran, Ustaz. Nah, untuk sholat zuhurnya, apakah saya itu harus mengambil air wudhu lagi atau bagaimana, Ustaz? Demikian pertanyaan saya. Atas jawabannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak ya, kami memohon berdoa pada Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadi kafarah buat Bapak. Sehingga apa yang Allah ujikan pada Bapak, ini yakinlah pada Allah. Allah hendak menggugurkan dosa-dosa panjenengan. Dengan sakit ini, yakinlah bahwa Allah tidak akan menghinakan panjenengan, namun justru Allah akan angkat derajat panjenengan tinggi-tinggi. Dengan catatan, menjalani ujian ini dengan penuh rasa sabar, ikhlas, husnudzon pada Allah, dan yakin betul bahwa Allah tidak pernah salah dalam menguji hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ketetapan Allah. Kewajiban kita tinggal meyakini apa yang menjadi ketetapan Allah. Bahwa Allah telah membuat ketetapan, tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Nah, saat ini Allah berikan ujian itu kepada panjenengan. Allah Maha mengetahui panjenengan yang mampu melewati ujian ini dengan penuh keikhlasan, sabar, husnudzon, tetap semangat, istiqomah di jalan Allah. Maka Allah tidak timpakan pada orang lain, timpakan kepada panjenengan. Ujian sakit yang Allah ujikan pada orang lain tidak ditimpakan kepada panjenengan, karena Allah Maha mengetahui. Ujian untuk A tidak mungkin Allah berikan untuk B. Ujian untuk B tidak mungkin Allah berikan untuk A. Karena kalau sampai itu terjadi, berarti Allah menguji seseorang di luar kemampuannya. Nah, itu yang harus kita yakini dulu. Dan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan pula bersedih hati. Selama kita menjadi hamba Allah yang asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Allah itu maha penyembuh. Apapun sakitnya, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Selama kita menjadi hamba Allah yang maha menyembuhkan. Kalau kita sudah menyatakan diri keluar dari hamba Allah, maka takutlah jika sakit. Meski sakit ringan, kita tidak punya pegangan. Namun selama menjadi hamba Allah, selama itu pula kita punya pegangan di dalam segala kondisi, baik senang, susah, sehat, sakit. Pegangan kita, tempat bersandar kita hanya Allah. Maka tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Dan terkait dengan sholat, kondisi Bapak ini sakit, ini dalam keadaan sulit, sampai-sampai
keluar angin, keluar kotoran, tidak terkontrol, tidak bisa dikendalikan, keluar dengan sendirinya. Sedangkan Allah juga sudah buat ketetapan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini bukan untuk sebagai beban. Maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, karena Allah turunkan agama ini dengan syariat-syariatnya bukan sebagai beban, maka Allah juga berikan solusi. Di setiap kesulitan Allah berikan jalan keluarnya, Allah berikan kemudahannya. Maka tidak ada satupun perintah Allah di mana di kondisi sulit itu tidak bisa tertunaikan dengan maksimal, itu tidak ada. Karena satu perintah dalam keadaan normal itu wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan maka dosa. Dalam keadaan sulit tidak normal maka itu mendapat keringanan dari Allah. Dan Allah juga perintahkan fattaqullah mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum, tunaikan agama Allah ini semaksimalmu. Bapak dalam kondisi seperti itu, sehingga keluar angin, keluar kotoran, sehingga ini dalam keadaan yang darurat. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dalam keadaan normal itu terlarang. Maka dalam keadaan normal artinya sehat, apa yang panjenengan alami seperti itu, kalau kita batal ya wudu. Kalau di tengah sholat keluar angin, kalau dalam keadaan normal berarti batal sholat kita, kemudian wudu kalau itu keadaan normal. Lah panjenengan berada di keadaan yang sangat-sangat darurat. Ketika sholat kok tiba-tiba buang angin, tidak bisa dikendalikan. Bagaimana langkahnya? Terus sholat sampai selesai. Karena keadaan itu yang panjenengan alami membolehkan keadaan-keadaan terlarang dalam keadaan normal. Lah nanti kalau Allah sudah anugerahkan kesembuhan pada panjenengan, ketika sholat, di tengah sholat kok tiba-tiba buang angin, nah maka itu batal sholatnya, ambil wudhu lagi. Karena kondisinya sudah normal kembali. Selama keadaan darurat tubihul mahdurat, membolehkan keadaan-keadaan yang dilarang ketika dalam kondisi normal. Maka baru rakaat pertama, misalkan baru takbir Allahu Akbar, kalau tiba-tiba keluar angin, terus lanjut sampai selesai. Nah, kemudian sholat qobliyah, begitu selesai kok anu lagi, itu terus sholat sampai selesai. Karena nanti jenengan ambil wudhu, baru mau sholat lagi sudah keluar lagi, wong itu keluar dengan sendirinya. Insya Allah fa inna ma'al usri yusra, sholatnya sah. Karena di balik kesulitan Allah senantiasa berikan solusinya, berikan kemudahan demi kemudahan. Agama ini bukan sebagai beban. Kalau dalam keadaan normal bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan agama, kondisi yang tidak normal pun tetap kita bisa menunaikan semaksimalnya. Insya Allah kondisi Bapak sholatnya juga sah di hadapan Allah. Ya, ada lagi?